Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmat yang Allah berikan. Dan alhamdulillah di antara nikmatnya malam ini kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali setelah 1 minggu tidak bersua. Langkung. Dan senantiasa terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pertemuan yang kita lakukan di Masjid Al-Ikhlas ini kecuali untuk semakin menambah ilmu, menguatkan keimanan dan mengeratkan tali persaudaraan di antara kita. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita lanjutkan kajian sirah, kajian perjalanan Rasulullah SAW, sejarah beliau, dan malam ini kita sampai ke masa di mana diuji dalam dakwah. Terakhir kita membahas tentang dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, lalu Allah menyuruh untuk terang-terangan. Ketika dakwah mulai terang-terangan atau jahar, maka permusuhan kaum Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabat semakin keras dan semakin lincah. Konsekuensi dari sebuah pilihan, maka berbeda di saat sirri dengan di saat jahri. Berbagai cara dilakukan oleh orang-orang Quraisy, terutama oleh tokoh-tokoh mereka, dengan maksud untuk menghadang laju dakwah Islam. Sampai akhirnya penyiksaan mereka lakukan terhadap orang-orang yang memeluk agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengalami berbagai macam penganiayaan, seperti leher beliau dicekik ketika sedang sholat, dilempari punggungnya dengan kotoran binatang ketika sedang sujud. Selain itu beliau mendapatkan penghinaan, ejekan, cemoohan setiap kali beliau lewat ke hadapan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sirah ringkasnya, dan kita ambil apa fikih sirah yang bisa kita dapatkan dari potongan sejarah Rasulullah SAW. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, segala penderitaan yang dialami para penyeru Allah, penyeru dakwah, dan pejuang penegak masyarakat Islam merupakan sunnatullah di dunia sejak zaman dulu. Jadi harus dipahami bahwa tidak ada seorang pun nabi, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala lalu menyeru umat kemudian tidak mendapatkan tantangan, tidak mendapatkan rintangan. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian dalam dakwah, ujian ketika kita menyeru menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, itu harus dipahami sebagai sunnatullah. Ya, sebagai ketentuan yang ada di alam. Maka jalan dakwah ini bukan jalan yang dihamparkan karpet merah lalu kemudian kita disambut. Kecuali dakwahnya ya dakwah yang menyenangkan mereka. Tapi pada saatnya nanti tentu ada hal-hal yang bertolak belakang dengan keinginan. Kita tahu contohnya Rasulullah SAW sampai usia 35 itu kan luar biasa. Mereka memanggil Rasul dengan Al-Amin. Sampai akhirnya mulailah ketika Rasul menyeru, aku
adalah pemberi peringatan yang nyata kepada kalian. Sudah mulai karena ada kepentingan yang berbeda. Ya, ada keyakinan yang bertolak belakang dengan kebiasaan. Maka sudah mulailah ketidaksukaan mereka kepada Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama. Ya, ini yang pertama bahwa penderitaan yang dialami oleh dai, penderitaan yang dialami oleh pejuang penegak masyarakat Islam ini menjadi sunnatullah. Yang kedua, penderitaan dan kesulitan adalah tuntutan dari sifat ubudiyah manusia kepada Allah. Kita ini kan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin, manusia kecuali agar jin dan manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ubudiyah itu pasti dituntut kita. Dituntut untuk mentaati, dituntut untuk melaksanakan, dituntut untuk meninggalkan. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dan pasti ada kesulitan, pasti ada penderitaan. Jangankan yang sifatnya dalam kondisi yang tidak aman. Di saat aman saja, Bapak Ibu sekalian, untuk sholat saja itu butuh luar biasa gitu. Apalagi di subuh. Sekarang kan subuhnya jam 4:05. Nah, ya kan? Apalagi yang kebetulan tempat rumah antara rumah dengan masjidnya jauh. Nah, ini harus dipahami bahwa tuntutan dari sifat ubudiyah itu ada kesulitan, ada penderitaan. Allah mengatakan untuk sholat saja ya, sholat itu kan tidak berdarah-darah gitu. Tapi Allah mengatakan wa innaha lakabiratun. Sholat itu berat. Illa alal khashiyin. Apalagi masuk contohnya ibadah haji. Apalagi kalau sudah sampai kepada tataran dakwah. Bukan antara kita dengan Allah lewat ibadah mahdohnya, tapi kita melaksanakan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Nah, ini sudah mulailah senggungan kita dengan mereka. Kalau kita ibadah kita bisa duduk bareng gitu ya, tenang. Apalagi sholat itu nurun, cahaya. Cahaya itu kita bisa tahu dengan kondisi tenang gitu. Kayak bulan. Bulan itu bulan purnama membuat kita jadi tahu jalan, tapi adem gitu. Beda dengan matahari kan. Matahari memang terang, segala terbuka, tetapi panas. Dan itu gambaran sabar. Nah, ini yang kedua. Jadi penderitaan, kesulitan adalah tuntutan dari sifat ubudiyah manusia kepada Allah. Jadi kita ini hamba Allah al-ma'bud. Antara kita dengan Allah ada yang disebut dengan ibadah. Dan tuntutan ibadah ya pasti akan ada kesulitan, pasti akan ada penderitaan. Maka selama hidup di dunia jangan pikir kita tidak akan susah. Selama hidup di dunia jangan pikir tidak ada masalah. Ya, di dia itu gak ada masalah. Ngali wajahnya kayak terus. Sedih. Terus wajah tuh wajah. Wajah bermasalah. Dan saya titip Bapak Ibu sekalian, menuntut diri untuk peduli kepada orang lain. Jangan menunggu kita tidak punya masalah. Maaf, selama kita hidup di dunia pasti kita akan diuji dengan masalah. Liya beluwatu, ayyukum ahsanu. Jadi tong aya bahasa, tong aya alasana, boro-boro mulus batu, saya wayage. Bahkan harusnya jadi motivasi. Karena bisa jadi kontribusi kita, kepedulian kita, itulah yang membukakan pertolongan Allah bagi kita. Ya, jadi jangan nunggu kaya untuk berinfak. Jangan nunggu kita tidak ada masalah untuk peduli dengan masalah. Kita berharap ada sisi lain. Bukan hanya akal, bukan hanya kerja keras lewat fisik, tetapi ada pertolongan Allah karena Rasul yang mengatakan innallaha fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudara. Ya. Ya itu begitu.
apa nama saya masih kena loba masalah, boro-boro mikiran batu gitu. Saya gitu boga duit, boro-boro bantuan batur gitu. Jadi mudah-mudahan harus paham tuntutan ubudiyah. Ya, di sinilah ada kesulitan, ada penderitaan. Karena itu ujian hidup kita. Bagaimana tadi? Jangan nunggu kita tidak punya masalah baru kemudian membantu menyelesaikan masalah. Termasuk jangan nunggu punya uang kaya raya baru kemudian kita mau berwakaf, mau berinfak, mau bersedekah. Ya, ketika ada kesempatan maka lakukan. Yang ketiga, penderitaan dan kesulitan adalah tuntutan dari sifat taklid yang bersumber dari sifat ubudiyah. Betul ya? Berikutnya, ujian dalam dakwah ini, ujian ketika kita menyeru, ujian ketika kita terlibat dalam kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala menjadi pembuktian kebenaran orang-orang yang benar dan orang-orang yang dusta. Pembenaran pembuktian benarnya orang-orang yang ikhlas, lalu terbukanya orang-orang kedustaan orang-orang yang dusta. Kalau Bapak Ibu contohnya kisah Jalut ya, Talut dan Jalut kan, itu tentara Talut diuji tidak boleh minum air dari sungai kecuali hanya berapa ini, kan begitu ya. Nah itu kan bagian ujian dari Allah SWT. Ketika mereka tidak mengindahkan, maka dengan sendirinya tereliminasi. Sehingga yang bareng dengan Talut itu semakin sedikit. Dan itulah sunatullah untuk terus mengikis sampai orang-orang bersih, mana yang hatinya, raga, jiwa, pikirannya betul-betul ikhlas untuk Islam. Nah, kita juga begitu Bapak Ibu sekalian. Bakal terus ya ada ujian. Ujian itu untuk apa? Untuk memisahkan mana yang sehat, mana yang berpenyakit. Ujian itu untuk memisahkan mana orang yang benar, mana orang yang munafik. Gitu. Surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Ya, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Jadi ketika kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mungkin dibiarkan begitu saja. Iman itu mahal dan melahirkan, menghasilkan surga. Bagaimana mungkin hanya dengan la ilaha illallah lalu kemudian tidak mau sholat, lalu kemudian tidak mau berinfak zakat, lalu tidak berpuasa, lalu tidak berniat bahkan melaksanakan ibadah haji, lalu tidak peduli dengan lingkungan, tidak perhatian dengan kaum muslimin, begitu. Dengan mudahnya hanya dengan la ilaha illallah kemudian masuk surga. Surga itu mahal. Maka sholat itu ujian, zakat itu ujian, puasa itu ujian. Hadirnya saudara kita, kemiskinan saudara kita pun bisa. Sepertinya ketika kita berkecukupan, kasihan dia sedang diuji. Lalu kita yang berkecukupan seakan-akan kita tidak diuji. Bisa jadi saudara kita dia lulus dengan kesabarannya, dia tidak jadi peminta-minta. Siapa yang gagal? Kita, karena kita tidak peduli. Padahal untuk hal kebutuhan yang sifatnya makan, minum, pakaian, itu bukan lagi minjam, harusnya kita beri dia. Nah, Palestina, kasihan mereka ya diuji sudah puluhan tahun. Hari ini sudah berapa yang meninggal? Berapa juta? Berapa juta? Berapa ribu? 8.000. Begitu. Bisa jadi kan kita kasihan mereka. Ya kan? Jangan-jangan mereka setiap hari diingatkan oleh Allah lewat dentuman bom, lewat pesingan peluru dan sebagainya. Sehingga hari-hari mereka tidak lepas dari zikir. Jangan-jangan di saat dia wafat sedang menghafal Quran,
Jangan-jangan di saat dia wafat sedang berada di masjid lalu kemudian kena bom dan syahid, sedangkan kita jadi jangan berpikir bahwa ujian yang Allah berikan itu hanya sebatas kesulitan berupa kesulitan. Tapi kemudahan yang Allah berikan itu pun bagian dari ujian. Mereka diuji dengan kesabarannya, kita diuji dengan kesyukurannya. Ya, nah, kebayang nggak Pak? Kita bisa contoh ya. Saya mendengar untuk jadi pasukan Izzuddin Al-Qassam yang terbatas itu syaratnya apa? Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 1 tahun atau berapa tahun, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, terutama sholat Jumat, baru hafal Quran. Ya, dan terbatas hanya berapa? 400 kalau tidak salah bisa masuk kalau sudah ada yang meninggal. Jadi kalau di ini pasukan khusus itu luar biasa. Benar ya, hafal Quran, tidak pernah meninggalkan berjamaah. Di sela-sela istirahat mereka murojaah, gitu kan? Lalu kita yang di sini, coba di saat santai naon, tilawah kita berapa? Hafalan kita berapa? Dengan pedenya kita bantu dengan doa. Jangan-jangan doa mereka lebih mampu daripada kita. Yes. Mereka berdarah-darah dengan raganya, nyawanya siap diinfakkan untuk Al-Aqsa. Sedangkan kita, maka Bapak Ibu sekalian, ini pun ya, ujiannya itu pasti. Orang beriman tidak akan dibiarkan kecuali akan diuji. Kesusahan itu ujian kesabaran, kemudahan itu ujian kesyukuran. Mereka diuji dengan sabarnya, kita diuji dengan syukurnya. Biasanya namun makanan yang menyelamatkan itu numpait anak amis. Biasanya loba jadi penyakit kan amis sudah numpait. Amis. Gitu ya. Tapi mudah-mudahan, makanya sayang kalau saat-saat damai kita tidak produktif dengan kebaikan. Ya. Kalau kita ini saat-saat damai ngaji bebas, berbuat baik tidak dilarang. Lalu kemudian kita tidak terlibat dalam proyek kebaikan, sayang. Karena ketika nanti datang fitnah yang lebih besar, apalagi bilang kendali. Tahun berapa saya? Udah lama tuh. Kalau negara kita ini katanya diserang oleh Israel, kira-kira mampu bertahan berapa lama? 3 hari katanya. Begitu, saking begitu perhatian terhadap pertahanan. Sekarang udah pada mulai bagus. Persenjataan sudah mulai. Kalau dulu kan kapal perlu ditembakkan jatuh sorangan. Banyak kapal amfibi ke laut keningannya balik perlu di itu ya gitu. Padahal kita ini negara yang gitu. Ya, dan kalau saya dengar bahwa sebetulnya luar biasa tentara kita ini diakui luar biasa. Sayang kebesaran wilayah, luas wilayah, lalu banyaknya jumlah penduduk, lalu mumpuninya SDA sumber daya alam, ini sangat memungkinkan negara kita menjadi negara yang tidak tergantung kepada negara. Baik, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Nah ini Allah telah memuji orang-orang sebelum mereka sehingga zahirlah, nampaklah siapa yang jujur, yang benar, siapa yang berdusta. Jadi ternyata ujian itu adalah saringan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang jujur, mana yang bohong, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Lalu di surah Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal Allah belum memuji kita siapa di antara kita yang bersungguh-sungguh berjuang di dalamnya dan siapa yang betul-betul bersabar ketika menghadapi ujian.
Maka ini dipahami oleh kita Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita memahami kalau Rasulullah diuji itu merupakan apa bahasanya, kalau ada ujian bukan berarti kita di pihak yang tidak benar. Kalau ada ujian bukan berarti kita ini pihak yang salah. Dan ujian itu adalah sunnah dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian. Lalu di surat Al-Baqarah ada di sana. Surat Al-Baqarah saya kutip tidak? 214. Ada kelihatan. Biasa minimalis di salam batin. Oke. Di surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum Allah uji sebagaimana orang-orang yang dulu sebelum kalian. Mereka diuji dengan kesulitan, diuji dengan dorok kemadaratan, diuji dengan kegoncangan, sampai titik terakhirnya mereka mempertanyakan mata nasrullah, kapan pertolongan. Lalu kata Allah, ala inna nasrullah qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Ya, nasrun minallah wa fathun qarib, datanglah pertolongan Allah, kemudian kemenangan insyaallah. Berikutnya Bapak sekalian, bagian yang di tulisan bagian yang ketiga. Musuh-musuh Allah tidak akan membiarkan para penegak kebenaran melakukan dakwahnya, sehingga segala upaya akan mereka lakukan untuk menghambat, menghancurkan dakwah. Punten ya, ini harus dipahami oleh kita bahwa kehidupan ini siraul abadi, pertempuran abadi, bainal haq wal batil, antara hak dan jangan pikir orang-orang yang batil itu akan membiarkan hak. Dan orang batil itu akan hilang ketika orang-orang hak bergerak. Kalau orang-orang yang berada dalam kebenaran dia, maka justru yang akan berkuasa adalah orang-orang yang berada di pihak batil. Maka coba perhatikan bahasa Allah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Artinya ada ikhtiar untuk menegakkan, baru kemudian batil itu hilang, lenyap. Jadi kebatilan itu tidak akan lenyap dengan sendirinya tanpa diperjuangkan oleh orang-orang yang berada di pihak Allah. Jadi siraul abadi bainal haq wal batil. Kita paham bahwa si iblis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah berjanji, laku buyannahum ajmain, aku akan sesatkan, aku akan gelincirkan anak Adam itu semuanya. Itu sudah jadi. Maka tidak mungkin orang-orang yang soleh dibiarkan dalam kesalahan. Tidak mungkin orang-orang yang berjuang dalam kebenaran dibiarkan mendapatkan kemenangan dengan kebenaran. Itu tidak. Ya. Dan ujungnya Bapak sekalian, meskipun fashion pakaiannya beda-beda, tapi ujungnya bakal nampak. Cuma dua. Al-haq, al-batil. Cuma. Ada yang betul-betul sabilillah, ada yang kemudian bukan sabilillah. Ya. Mal setengah-setengah. Setengah sabilillah, setengah sabilillah syaitan. Itu harus dipahami. Jadi hakikat kehidupan kita ini siratul abadi bainal haq wal. Tinggal kita mempertanyakan diri kita, udah tentang pemikiran batul.
kita di posisi mana? Mau jadi di posisi penonton, mau di posisi pelaku. Dan ketika kita ada di posisi pelaku, maka kita mau bersama siapa? Mau bersama orang-orang yang memperjuangkan hak, atau kemudian kita berada di orang-orang yang memperjuangkan kebatilan. Ya. Dan perjuangan hak ini kalau orang-orang dulu Bapak sekalian bukan mendapatkan, tapi memberi. Ya, jangan berpikir apa yang bisa didapatkan, tapi apa yang bisa didapatkan. Kenapa kita mengenang kebaikan Jenderal Sudirman? Kenapa kita mengenang kebaikan Bung Tomo? Gitu kan? Coba kalau mereka itu tidak memberikan kebaikan kepada kita tidak akan. Malamnya tahajud, siangnya puasa, dalam keadaan sakitan, bahkan wudhu saja tidak pernah ditinggalkan. Dia senantiasa dakwah wudhu. Nah ini pun harus dipahami. Jadi tentang ujuk-ujuk Jenderal Sudirman hebat, tapi sisi ruhiyah tidak diperlihatkan. Jenderal Sudirman itu kan begitu. Maka bagaimana Allah berikan di antara kelebihan jika dia dicari-cari padahal dia ada di sana dan Belanda itu tidak menemukan, itu bentuk bagaimana Allah menjaga. Dan saya pernah membaca beliau itu termasuk orang yang dawamul wudu. Dawamul wudu itu kalau wudu batal lagi, wudu batal lagi. Saumnya, lalu sholat malamnya. Jadi orang-orang hebat itu kalau kita perhatikan orang-orang hebat dan ada di hati kita, orang-orang yang secara ruhiyah bukan ruhiyah yang ringkih, tapi ruhiyah mereka, hubungan mereka dengan Allahnya. Bung Tomo itu teriakannya apa? Ya, Zainal Mustafa, Haji Hasim Asy'ari, ini kan luar biasa. Jadi orang-orang. Dan ruh perjuangan mereka apa? Keimanan. Katimura itu Kapiten Katimura yang terbayang dalam pikiran kita Islam atau bukan Islam? Gitu ya. Baik. Ini saya sampaikan bahwa musuh-musuh Allah tidak akan membiarkan para penegak kebenaran melakukan dakwah. Di antara cara-cara yang mereka lakukan untuk menghadang dakwah ini yang dilakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat. Dan Bapak Ibu punten ya, ini akan terus berjalan. Pahami bahwa at-tarikh ya'udu nafsah, sejarah itu akan mengulangi diri. Yang pertama, ejekan, penghinaan, penertawaan, ditertawakan. Bahkan surah Al-Hijr ayat 6, Rasul itu innaka lamajnun, disebut orang gila. Ya. Kemudian di surah Sad ayat 4, hada sahirun kadzab, Rasul itu penyihir, kadzab, pendusta. Mereka tokoh-tokoh Quraisy itu Pak, ini dakwah jahriyah itu berdekatan dengan musim haji. Repot mereka mikir gitu. Karena berbahaya, musim haji itu kan orang-orang datang dari berbagai kabilah, dari berbagai suku, negara datang untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, di satu sisi ketakutannya adalah ketika mereka berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka mikir gitu ya. Dan sampai keputusannya adalah kita harus satu kata, tidak boleh beda-beda. Kira-kira apa yang kita sematkan kepada Muhammad agar orang-orang menjauhinya? Ya, agar orang tidak tertarik mendengarkan. Itu kata-kata Quraisy. Mari kita gitu. Ada yang usul gimana kalau kita disebut Muhammad itu orang gila. Al-Walid bin Mughirah ya, orang gila kan kita tahu. Muhammad kan tara seseria sorangan, tara cilik sorangan. Enggak, orang gila itu
nggak tepat disebut orang tua. Apalagi ya kita sebut saja penyair. Kita ini orang-orang yang hebat syair, Hajjaj, banyak bahar, lagu-lagu yang penyair, yes. Kita kenal. Dan apa yang disampaikan oleh Muhammad itu nggak ada yang tepat. Jadi artinya Muhammad itu bukan penyair. Jadi mereka mikir apa gitu yang disematkan kepada Muhammad. Nah, udahlah kita sebut dukun, kahin. Lalu kalian tahu dukun itu. Tapi kan Muhammad tidak umat kami baca mantra sebagaimana dukun. Jadi liaran, Mbak. Hanya untuk menyematkan Muhammad sebagai apa sih? Dengan citra negatif. Dengan citra negatif. Disebut penyair dan lain penyair, disebut dukun dan bukan, disebut orang gila dan itu termasuk sihir. Kalian tahu penyihir. Muhammad kan tidak demikian. Meskipun sampai akhirnya Bapak sekalian, Walid bin Mughirah itu sepakat, oke lah, udah ya nama Muhammad disebut penyihir. Kenapa ada kesamaan? Karena sihir itu bisa memisahkan antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antara saudara dengan saudara yang lain. Udah, kita satu kata semuanya. Ketika nanti datang orang-orang dari berbagai kabilah untuk ibadah haji, sampaikan. Maka ketika musim haji itu kan Rasulullah mendatangi, itu sudah dikuntit ku Abu Lahab. Setiap kali Rasulullah Abu Lahab datang naik, jangan ikuti dia. Terus, nah ini yang pertama. Jadi ejekan, penghinaan, penertawaan, termasuk ya cemoohan. Ya, nama ada citra negatif agar orang-orang tidak mendekat dan tidak mendengar. Kita sudah mulai dekatnya dengan 2024. Saya pikir sudah mulai ada pendengaran. Yang senang membaguskan, yang tidak senang menjelek-jelekan. Mudah-mudahan Bapak sekalian Allah tetap menyatukan kita dalam persaudaraan yang kokoh. Nah, kalaupun beda pilihan maka istihad masing-masing. Nah, kalau saya kaidahnya, maaf Bapak Ibu ya, kaidah saya setiap pilihan-pilihan itu jangan anggap sesuatu yang terpisah dari nikmat Allah yang akan dimintai kepada kita. Ya, begitu mudahnya kita hanya untuk menentukan, tetapi semua itu akan dimintai kepada kita. Saya senang kalau semuanya terlibat, karena menonton itu tidak menyelesaikan masalah. Apalagi tidak terlibat setelah itu menjelek-jelekan. Ya, maka terlibat dalam rangka berkontribusi untuk kebaikan. Dan telinga ini bisa dipilih oleh opini yang deras luar biasa. Mata kita juga bisa ditipu dengan senyuman dan nama dina baliho teh sadoli salamnya kepanggil luar biasa. Bila perlu turun hati mobil hanya untuk nyapa. Gitu kan? Pandangan kita ini bisa ditipu. Pikiran kita juga bisa disesatkan dengan logika-logika pandainya mereka bersilat liar. Seakan-akan ini loyal hebat. Maka benteng terakhir bagi kita adalah hati. Nah, benteng terakhirnya adalah bukan benteng Takeshi. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita dengan mata, telinga dan akal lakukan, tetapi terakhirnya di hati. Karena saya yakin penggerak utama itu nanti di hati. Siapa yang disukai itu hati. Gitu kan? Dan kalaulah kita ini dekat dengan Allah, maka ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru fi nurillah. Takut dengan firasat orang yang beriman karena mereka melihat dengan cahaya. Maka Bapak Ibunya sayanglah hari-hari kita, jidat kita dipakai sujud, mata kita dipakai tilawah, ya. Lalu kemudian kita tidak dipakai semua kebaikan itu untuk melahirkan kebaikan yang lebih dahsyat.
Imam Ahmad, kalau aku punya satu doa yang mustajab, maka aku akan berdoa, ya Allah, hadirkan pemimpin yang adil. Karena pemimpin yang adil itu dampaknya luas. Seluruh orang yang berada di dalamnya akan mendapatkan kebaikan. Kalau aku berdoa, ya Allah, solehkan aku. Ada orang gak soleh jadi. Halo? Orang yang jujur, orang yang baik, orang yang banyak keahlian, ketika tidak ada tanda tangan, tidak bisa berbuat apa. Ketika tidak punya hak untuk membuat kebijakan, tidak bisa. Bahkan orang-orang punya keahlian, ilmu mumpuni, akhlak yang luar biasa mulia, itu bisa habis dikikis, terpinggirkan dengan sebuah kebijakan. Maka jangan anggap. Allah itu kan menyuruh Rasul, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Jadikan bagiku dari sisimu kekuasaan yang menolong aku untuk menegakkan agama. Baik, mumpung lillah kene. Dia aya caleg. Ada sama PPD. Saya ini Bapak Ibu sekalian, seandainya iman dibawa, yakin dengan qada dan qadar, saya yakin kompetisinya bakal seru. Karena keimanan kita, bukankah siapa yang akan jadi nanti 2004 itu sudah ada jawaban. Terlepas dari caranya yang tidak baik, caranya yang curang, terlepas. Tapi tidak mungkin kemudian itu keluar dari ketentuan. Makanya Bapak Ogen memilih ya sikap saya karena takdir. Namun pilihan ternyata terjadi itu kudu nyeri hati. Halo? Namun pilihan Bapak terjadi itu kudu nyeri hati. Ya sudah, ikhtiar kita sudah kita lakukan. Kalau niatannya baik sudah jadi dapat pahala. Ternyata terjadi bayar. Begitu, tidak ada beban. Ya, titip ya, mengapikan ke nyian dari jamaah beda kaos beda. Nyian jamaah gara-gara kaos beda. Bisa jadi mama bisa. Alhamdulillah. Dua, menjelek-jelekan ajaran Rasul. Ajaran Rasul. Qala alladziina kafaru in hadza illa ifkum muftara. Orang-orang yang kafir itu mengatakan Quran ini hanya ifkum muftara. Jadi kedustaan yang diada-adakan. Wa'anahu alaihi qaumun akhar, dan menolong terhadapnya qaumun akhar, kaum yang lain. Faqad ja'u dzulma wa zulma. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan Quran disebut asatirul awwalin. Jadi menjelek-jelekan ajaran. Yang pertama menjelekkan tokoh, yang kedua menjelekkan paham. Enggak ada. Satu lagi lah. Yang ketiga, melawan Al-Quran dengan dongeng. Bahkan bukan hanya dengan dongeng, melawan Al-Quran dengan nyanyian. Ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Ini An-Nadhr bin Harith sengaja datang ke Persia, lalu menceritakan bagaimana kemewahan raja-raja Persia, Kisra. Jadi bahasa Al-Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan Rasul itu dilawan dengan kemewahan, cerita-cerita kemewahan raja-raja di Persia. Kayak kita ini kalau di sinetron, rata-rata di sinetron itu menampilkan kemewahan atau kemiskinan. Termasuk ada yang menceritakan An-Nadhr bin Harith ini sampai dia nyewa hamba sahaya, penyanyi, dan dia kasih untuk melayaninya
ketika orang tersebut tidak mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran dilawan dengan artis, Al-Quran dilawan dengan nyanyian-nyanyian. Bahkan bukan hanya sebatas mendengarkan, itu nanti minum, makan, dilayani dan diserahkan si artis, si penyanyi. Sampai seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu namun di dia pengawasan, di itu aya konser, mana bakal ini? Oh, bawa konser pakai ketino. Terakhir menyodorkan beberapa tawaran. Ya, termasuk saking guys pusingnya gitu. Ya sudahlah Muhammad kieu ya mah. Gimana kalau kita bareng-bareng ibadah? Setahun bareng sama saya, nanti saya setahun bareng sama kamu. Gitu. Sampai mencampur adukan antara hak dan batil. Ya, tapi saya mau berkoalisi. Gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi itu dijawab tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ujungnya lakum dinukum. Itu jawaban. Ya, termasuk nanti Al-Walid bin Mughirah ini datang juga ke Rasulullah, kalau kamu ingin jadi orang kaya, aku kumpulkan kekayaan orang-orang Mekah. Sok buat kamu. Kalau kamu ingin jadi raja, aku angkat kamu jadi raja. Kami tidak akan memutuskan hukum kecuali kamu yang memutuskan. Kalau kamu sakit, aku hadirkan tabib-tabib hebat untuk mengobati kamu gratis kepercayaan. Asal satu, tinggalkan dakwah. Begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini hanya bergerak di sosial saja, mereka pasti senang. Tapi ketika gerakan sosial yang sudah banyak didukung lalu berubah menjadi sebuah gerakan yang lebih besar dan lebih menukik untuk penegakan sebuah kebenaran, maka saat itu sudah mulai muncul orang-orang yang merasa terganggu kepentingannya. Gitu. Tapi kalau kita hanya bergerak di bidang sosial, senang. Oke, saya bantu ya. Nah, saya bahkan jangan-jangan kita dimanfaatkan. Di garis etik, di fotona, ditempel 5 tahun. Ya. Jadi, nah ini, insya Allah ini belum selesai ya tentang tekanan-tekanan. Ya, setelah ini kita ada tekanan yang lebih kuat lagi. Ini bukan di kita ya, ini mah di sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Pak, salah menafsirkan. Oke, saya minta maaf. Ini insya Allah nanti kita lanjutkan berkenaan dengan episode ini. Termasuk itu ya tekanan-tekanan yang lebih dahsyat dari hanya sebatas tawaran. Kemudian di dalam Al-Quran di ujung ayatnya maka Nasrullah apa namanya pertolongan Allah. Nasrullah sesungguhnya pertolongan Allah qaribun, itu sangat-sangat dekat. Kalau melihat COVID itu kan isim takdir, isim yang benar-benar secepat-cepatnya akan memberikan pertolongan. Kalau melihat kita sandingkan dengan peristiwa sekarang ini kan seperti saudara kita yang memiliki yang begitu kasarnya juga seorang ibu itu hadir itu kan sampai masalah sipil juga kena satunya. Tapi sekarang mah sasarannya bukan pasukan Hamas, tapi sudah lebih kepada genosida menghabiskan masyarakat. Nah, kita kan sebagai masyarakat di sini, kita kan cuma bisa menonton, mengharap gitu kan, berdoa kepada Allah. Maka Nasrullah perlengkapan Allah itu kan memberikan pertolongan. Nah, dengan demikian berarti selama ini perjalanan Raja dan Israel itu kan terus menjadi tontonan yang menjadi yang menjadi bulan-bulan itu kan. Nah, ada sebuah
itu menunjukkan bahwa suatu saat Israel itu akan hancur. Nah, kalau melihat di sini, kalau melihat pertumbuhan sekarang itu lebih parah gitu kan ketimbang perjalanan sejarah sebelumnya gitu kan. Jadi serangan sekarang itu sudah melewati batas gitu kan. Nah, kalau lihat dari sini mata Nasrullah itu kira-kira seperti apa? Ya. Bapak Ibu sekalian, maka Nasrullah, ala inna Nasrullah qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah. Bentar ya, baca enggak? Berapa yang meninggal, lalu berapa bayi yang terlahir? Baca. Hampir sama. Dan itu hampir sama juga dengan tahun-tahun sebelumnya yang pernah terjadi. Apakah ini bukan bagian dari bagaimana Allah menjaga menolong untuk senantiasa ada orang yang kokoh berjuang, kan? Yang berikutnya Bapak sekalian, kita tidak menafikan tentang Gaza itu kecil. Secara logika harusnya sudah selesai. Kecil. Di bagian dari Palestina. Bagian. Iya. Nah, tapi sampai sekarang 70 tahun lebih. Apakah ini pun bukan pertolongan Allah? Sampai tadi celotehan gimana kalau bangsa kita? Nah, ini selesai. Ya. Berikutnya Bapak sekalian. Ketika kezaliman itu semakin memuncak, kita bisa. Harusnya ini jadi sebuah kabar gembira. Karena semakin memuncak, maka itu sudah semakin dan saya yakin Bapak sekalian, kejatuhan yang sesungguhnya itu sudah gitu. Ya, karena biasanya kalau Allah mau menghancurkan, mereka sampai dalam puncak pengingkarannya, puncak kezalimannya, baru setelah itu saya berharap bahwa hanya doa kemudian optimisme kita. Dan kalau kita baca sejarah, siapapun yang menguasai Palestina, maka itu yang menguasai dunia. Palestina itu ada yang mengatakan jantungnya. Palestina itu mahsyar wal mansar. Nanti kita dikumpulkan, itu di sana, dibangkitkan di sana. Tapi saya ingin Bapak Ibu, saya tidak bawa itu dulu ya. Saya ingin melihat sisi kemanusiaan. Maka hari ini yang menyerukan, membela, mendukung itu bukan hanya orang-orang Islam. Karena yang dilihat sisi kemanusiaan. Saya ingin hadirkan sisi kemanusiaan. Apalagi kalau kita dari sisi agama. Allah jadikan Al-Aqsa itu akhir Isra awal Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allah jadikan Al-Aqsa itu sebagai kiblat pertama kita. 17 bulan Rasulullah menghadap ke Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Allah sebutkan Al-Aqsa itu dengan alladzi barakna haulahu, yang sekelilingnya diberkati. Rasulullah sampai berdoa, Allahumma barik fi syamina, ya Allah berkahi Syam kami. Palestina itu bagian Syam, selain Yordan, Syria. Wa fi yamanina, dan berkahi Yaman kami. Ya Allah berkahi Syam kami, berkahi Yaman kami. Begitu. Jadi sampai doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada yang dikokohkan untuk dikunjungi kecuali 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Maka jangan bersedih hati jika belum ke Al-Jabar, ke Al-Kamil, ke Sawit. Dan kapan saya terakhir ngobrol, yang bisa masuk ke Al-Aqsa itu ternyata usia lebih dari 40 tahun. Ya, jadi ada yang
sana, ya sambil perjalanan umroh sambil ke Al-Aqsa, itu ternyata yang masih muda tidak bisa masuk. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata dengan banyaknya yang berziarah ke sana itu luar biasa. Makanya kalau dulu itu sampai mengatakan jangan ke sana karena menguntungkan lewat kisahnya dan sebagainya, justru sekarang itu luar biasa tekanan, digencarkan, kunjungi ya. Nah ini mudah-mudahan kalau saya bahasa Rasulullah itu kan termasuk nanti Nabi Isa juga turun di sana di Palestina, Dajjal terbunuh pun di Palestina. Nah jadi perhatian kita dengan saudara kita di Palestina itu seperti itu. Dan saya pikir tidak ada pertandingan yang termasuk pertandingan sepak bola seakrab antara kita dengan mereka. Gitu ya. Nah, dan jangan melupakan sejarah. Di saat kita butuh pengakuan dari bangsa-bangsa lain ketika merdeka, maka Palestina itu yang pertama mengakui kemerdekaan. Ya. Nah, saya titip Bapak sekalian seperti itu, tetap optimis. Kalau kita hanya bisa doakan. Kalau kita bahasa Rasul itu makmurkan, kalau tidak bisa datang sholat di sana, kirimkan minyak untuk orang-orang yang membutuhkan. Artinya kalau kita mampu untuk berinfak, untuk membangun sekolah mereka, membangun rumah sakit mereka, maka ya sisihkan. Karena saya yakin bahwa Allah akan menolong jika kita menolong hamba Allah, jika menolong saudara kita di saat kita membutuhkan hal yang sama. Jadi tong logika batur kesusah kurang seserian, pas kurang tersusah tong lebih kali seserian batur. Tapi ketika mereka susah, kita ini ikut bersedih dan ikut membantu, sehingga di saat kita susah mereka bersedih dan ikut membantu. Ya kan? Silaturahmi seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, saya tidak menafikan pertolongan Allah yang Allah berikan di sana. Luar biasa, maka silakan dibuka, dibaca bagaimana pertolongan Allah gitu ya. Meskipun untuk sampai kepada kemenangan, sampai akhirnya merdeka, lalu mendapat pengakuan dan sebagainya, hari ini kan mereka masih dalam perjuangan. Ya, baik, titip ya. Mudah-mudahan diterima kalau buat orang Minang mikiran Palestina jauh-jauh. Jadi Bapak sekalian, orang dekat tidak akan kita biarkan, orang jauh tidak akan kita lupakan. Karena persaudaraan kita ini tidak dibatasi wilayah, tidak dibatasi mazhab, tidak dibatasi oleh organisasi. Persaudaraan kita innamal mu'minuna ikhwatun, dan Allah suruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.